Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang saya hormati Syaikhul Fadilah Ustaz Ridwan Kasih, Ustaz Yusuf Kaibas, Akbar Mamosi, para ketua-ketua kita dan ketua majelis ulama Minahasa Utara, Bapak Ustaz Suhartono, Bapak Imam, baik Imam Masjid Hidayah Agape, Bapak Imam Masjid Diponegoro, Bapak Ustaz Mahmud Adidi, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah Sayyidul Ayyam yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di masjid yang mubarak ini, di hari yang mubarak ini. Terasa 5 bulan lebih saya meninggalkan Sulawesi Utara, keliling dakwah dari mulai Kota Palu, Morowali Utara, Pulau Ampana hingga Papua. Bukan karena toh, tapi karena dipanggil oleh guru kita, Al-Habib Syekh Ali bin Muhammad bin Idris bin Salim al-Idris. Sehingga orang tanya, Ustaz sudah urus KTP? Saya bilang saya tidak urus KTP, cuma urus surat pindah. Saya pergi dari Gili masih utuh, pulang Gili sudah luang-luang. Itu menunjukkan betapa lamanya di negeri orang, tapi tidak mengapa. Yang penting kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, suatu saat seekor anak ayam bertanya kepada ibunya, namanya Mama Ayam, "Ma, kenapa itu manusia banyak sekali namanya? Ada Hasan, ada Mahmud, ada Rijal, ada Asna, ada Rahmat. Sedangkan kita hanya punya satu nama, Ayam." Mamanya lihat anaknya bertanya, mamanya berkata, "Don't worry my son, I want to talk something for you. Listen to your mother." Jadi arti saya sendiri. Nah, tidak usah khawatir. Biarkan manusia mempunyai banyak nama, mulai dari fulan bin fulan, fulan binti fulan. Kita hanya punya satu nama, tapi tunggu nanti terakhir. Kalau mereka mati, mereka hanya punya satu nama, almarhum namanya. Betul? Tapi kita, walaupun hidup hanya satu nama, Ayam, tapi tunggu kalau kita mati, ada ayam goreng, ayam bakar, ayam rica-rica, banyak kita punya nama. Bisa dipaham, Bu? Ini cerita kedengarannya lucu, tapi mari kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Ternyata seorang ibu selalu dan senantiasa setia memberi informasi kepada anaknya tentang dunia dan sekitarnya. Itu sebabnya pepatah Arab mengatakan, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka banggalah ibu-ibu menjadi ibu, banggalah ibu-ibu menjadi istri, dan banggalah ibu-ibu menjadi wanita. Mari kita lihat apa keistimewaan laki-laki dan kelebihan perempuan. Boleh? Baik. Pasang telinga, mata,
menghadap ke sini dan dengarkan baik-baik bagaimana indahnya jadi seorang wanita yang tiba-tiba berubah menjadi ibu. Ya. Siapapun wanita itu, dari manapun perempuan itu, tetap statusnya hanya satu. Apa itu? Anak dari seorang ibu. Ibu-ibu yang ada sekarang dipanggil mama oleh anak-anaknya, dipanggil mama oleh bapak-bapaknya. Oke. Jadi beda ya mama dengan mama. Cuma beda di hati. Mama panggilan anak, mama panggilan papa. Tapi hati-hati kalau tak salah bawa dapat mama. Jadi hati-hati main-main kata dengan kata mama. Mari kita lihat. Ketika suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya, apa pertanyaannya? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa artinya al-ihsan. Nabi berkata, ya Jibril, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yaraka fa in lam yaraka fa innahu yarahu. Jibril, al-ihsan itu artinya engkau menyembah Allah bagaikan Allah terlihat oleh kedua matamu. Pun engkau tidak bisa melihat Allah di kala salat, yakinlah Allah melihat bagaimana hatimu di waktu salat. Bisa dipahami? Kata al-ihsan yang ditanya, tapi ternyata al-ihsan berkaitan dengan kata ibu. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashiddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu wa inni ilaika minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Tadi apa tadi yang ditanya Jibril kepada Nabi? Ihsan itu artinya apa itu? Menyembah Allah bagaikan melihatnya. Pun tak nampak di pupuk mata, kita harus percaya di kala sholat Allah melihat gerakan hati kita, bukan sekedar jasad berdiri rukuk dan sujud. Bisa dipahami Bu? Baik, kita lanjut. Ketika Allah mengatakan tentang ihsan, Nabi mengatakan tentang ibadah, Allah mengatakan ihsan itu adalah kami wasiatkan dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua ayah ibunya. Berbuat ihsan kepada kedua ayah ibunya. Kalau Allah disembah dalam bentuk ibadah, orang tua disembah dalam bentuk berbakti. Allah disembah walaupun tak nampak, tapi pastikan bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan di kala menyembah. Maka ketika orang tua hidup, layani dan khidmat serta hormat kepada keduanya. Pun bila mereka telah berpulang ke rahmatullah, yakinlah doamu akan sampai kepada keduanya. Itulah bakti di kala wahid dan bakti di kala mereka telah kiamat. Sama kan ihsan artinya? Nah, mari kita lihat. Ibu, kita bukan panggil betul di sini. Ibu, ibu tahu kenapa surga di bawah telapak kaki ibu? Pasti tidak tahu. Ibu tahu kenapa surga di bawah telapak kaki? Hah? Paling ibu jawab yang seperti itu. Bikin apa? Mari kita lihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu da'watun
mustajaba la syakka bihi. Ada 3 doa tidak perlu kau ragu, pasti Allah kabulkan bila 3 orang ini berdoa. Ada 3 doa. Yang pertama kata Nabi, da'watul mazlum walau kana kafiran. Doa orang yang teraniaya sekalipun dia kafir kepada Allah, kalau teraniaya pasti Allah akan bela dia. Kedua, da'watul musafir. Doa orang yang safar, yang bepergian dengan catatan safarnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada kebaikan, bukan untuk safar dan maksiat, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu sebabnya ibu, kalau ibu yang di Gorontalo datang ke Bitung, niatkan safar dan banyak berdoa untuk suami dan anak-anak, karena doa ibu kala itu ada 2 mustajabnya. Pertama, doa seorang ibu kepada anaknya. Kedua, doa seorang istri kepada suaminya. Dan yang ketiga, itu yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, doa seorang musafir untuk diri dan keluarga. Makanya pengalaman kami kemana-mana, setiap kali kami bersilaturahim kepada para ulama-ulama besar suatu negeri, kami berharap mereka doakan kita. Tapi dengan kealiman mereka berkata, la ya Ustaz, tidak, kami tidak akan mendoakanmu, karena engkau seorang musafir, doamu lebih dekat Allah daripada doa kami, kata ulama-ulama itu. Jadi paham, kita lanjut. Yang ketiga, nah ini dengar baik-baik. Da'watul walidi ala waladih. Doa ayah kepada anaknya, bukan doa ibu. Aneh toh? Padahal sudah dibuat telapak kaki, tapi mustajabnya doa ada di mulut dan tangannya ayah. Mari kita lihat hikmah. Ibu-ibu pernah baca doa Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina. Kalau di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia, neraka jauh. Maka ketika engkau ingin bahagia di dunia, engkau ingin Allah luaskan rezekimu, Allah perbanyak rahmat turun di kala engkau hidup di dunia. Hadis Nabi tadi mengatakan, doa ayahmu yang harus kau cari, bukan doa ibumu, karena surga ada di akhirat, bukan ada di dunia. Jelas bro? Nah, tapi kalau mau berurusan dengan akhirat, Allah mudahkan hisab di yaumil mahsyar, Allah mudahkan menghadapi sakaratul maut. Banyak engkau sulit dan minta ampun kepada ibumu, karena doa ibumu mustajab untuk negeri akhiratmu. Sebab itu yang dimaksud hasanah di dunia, doanya ayah, hasanah di akhirat, doanya ibu. Itu yang dimaksud pula oleh Nabi, surga di bawah telapak kaki ibu. Bisa dipahami? Kita lanjut Al-Ahqaf. Saya tadi sempat dengar Ustaz Rijal bilang sampai maghrib. Iya, Ustaz. Mari kita lihat. Al-Ahqaf Allah bilang wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kami wajibkan kepada manusia untuk berbakti dan berbuat kebajikan, ihsan kepada ayah ibunya. Ihsan artinya dikala ibumu dan ayahmu hidup, berbakti dan berkhidmat kepada mereka, pelihara dan jaga mereka di kala tua, cintai dan sayangi mereka dengan hatimu, jangan engkau cintai dengan lisanmu di Facebook. Dan kalau di Facebook, indahnya kalimatnya, tapi kenyataannya, main gua makan go semua maghrib. Banyak dalam begitu. Banyak, apalagi kalau yang buat menantu. Nah, mari kita lihat menantu. Ini menantu manusia yang paling banyak peluang untuk ke surga dan peluang pula terbuka luas untuk ke neraka. Kenapa begitu? Tinggal Anda yang pilih. Saya ingin cinta kepada ibu kandung dan ayah kandungku, wajar. Tapi apakah Anda mencintai
mertua, ayah mertua, ibu mertua yang melahirkan suamimu, yang tetesan keringatnya kau makan siang dan malam, namun kau hinakan ibu yang melahirkan suamimu dengan darah dan taruhan nyawa. Sama hukumnya di hadapan Allah. Doa mertua lebih mustajab daripada doa ayah dan ibu, kata ulama. Kalau Anda karma dengan ayah dan ibu kandung, itu di mana-mana biasa sampai lahir si maling tunggang sebagai cerita. Tapi jarang orang mengangkat bagaimana karma kepada mertua turun kepada menantunya. Caranya bagaimana? Oh, saya aman. Kenapa sampai hari ini jaga karma? Tunggu, Anda akan punya menantu kelak nanti. Ada ubi, ada talas, ada ubi, ada talas. Paham ibu-ibu? Maka ibu-ibu berlaku adilah. Bila Anda mencintai, menghormati ayah dan ibu kandungmu, maka hormati dan cintai mertuamu. Dijamin surga dunia dan surga akhirat milik Anda. Ini ibu-ibu paling senang. Dari siapa ibu-ibu paling senang? Biar kasihan semua baciburi, tahu ciburi? Apa itu? Biar cuma manjai, lagi perkara tarade. Nabi bilang 1 kali jahitan 1 pahala. Orang serabai mata, Nabi bilang ada pahala. Ibu-ibu tahu kenapa itu suami pemberete? Sedikit-sedikit cek rekening, sedikit-sedikit periksa ATM, sedikit-sedikit periksa dompet. Siapa itu Ustaz? Kita satu. Kita dengar mau bilang orang-orang lain, jangan tersinggung. Ibu tahu kenapa suami pemberete itu? Pemberete orang Manado? Dari siapa? Itu suami laki-laki pemberete karena perempuan pembangkit. Kalau orang yang pembangkit, orang yang pemberete. Betul tidak? Betul. Supaya adil kasihan ibu-ibu banyak, bapak-bapak juga banyak. Saya tidak mau ada dusta di antara kita. Terakhir, Allah katakan pada ayat tersebut, ayah dan ibumu kami wajibkan untuk berbakti. Ulama mengatakan termasuk mertua yang dimaksud Allah. Kenapa? Allah tidak bilang pengorbanan ayah dalam lanjutan ayat. Allah bilang, hamalathu ummuhu kurha. Kenapa engkau wajib berbakti kepada kedua ayah ibumu? Karena ibumu telah mengandungmu dengan susah payah, kata Allah. Ini bukan kata manusia. Wa wada'athu kurha, pun dikalah telah selesai kandungannya 9 bulan 10 hari, taruhan nyawa menjadi taruhan untuk mengeluarkan jasadmu dari rahim. Allah singgung tentang pengorbanan seorang ibu. Di sini Allah tidak sebut tentang ayah. Wa wada'athu kurha, mengandung dengan susah payah, melahirkan pun dengan derita. Hatta idza balagha ashiddah, dan ketika engkau sudah mencapai usia dewasa, berarti di situ ada peranan ayah yang Allah tidak sebutkan, tapi terasa. Apa itu? Ayah tidak perlu engkau katakan terima kasih ayah, tidak perlu. Terima kasih suami, tidak perlu. Kadang tangisannya di luar adalah senyummu di rumah. Tahukah Anda berapa banyak suami yang dicaci maki oleh pimpinannya? Berapa banyak suami Anda bersaing, memeras keringat, berjuang di luar, dan tidak pernah dia pulang memberitahukan penderitaannya di luar. Dengan penderitaan itu dia simpan. Makanya laki-laki lebih suka diam daripada ribut. Tapi alhamdulillah, pulang ke rumah dapat radio sonik yang yang paling bagus itu bahasa ketika akhir bulan.
bulan dia katakan kepada suami yang dia cintai, cuma ini. Hati-hati, kata cuma ini ada dua ketidaksyukuran kepada suami yang mencari dan kepada Allah yang menganugerahkan. Jangan heran bila suatu saat anak-anak kita juga akan berbuat seperti itu kepada kita. Mulianya seorang wanita tergantung bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang ibu, istri, saudari, dan anak. Lanjut ayat. Hatta idza balaga 40 sanatan, dan ketika dia menginjak dewasa, dikala dikandung ibu yang mengandung, dikala melahirkan ibu yang melahirkan, namun dikala ia lahir menjadi tanggung jawab ayah untuk mencari nafkah, membesarkan anaknya demi kelangsungan hidup hingga dewasa. Dan ketika kata Allah usianya telah mencapai 40 tahun. Nah, perhatikan yang 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balaga 40 sanatan qala, ketika umurnya anak itu telah mencapai usia 40 tahun, dia berdoa, berarti beribadah. Jadi kalau 40 tahun tidak beribadah, hati-hati. Hati-hati. Kesempatan emas telah kita lewati. Kenapa? 40 tahun Allah katakan itulah waktunya kau mulai membalas budi ayah ibu, bukan dengan doa saja, tapi dengan doa. Apa bunyi doanya? Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 ajarkan begini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah aslih li wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuhan, ajarkan kepadaku, bimbing diriku, beri petunjuk padaku, beri kemampuan untukku, agar apa? Agar aku pandai mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua ayah ibuku. Tuhan, jadikan anak keturunanku anak yang saleh, dan jadikan aku orang-orang yang suka berbuat saleh, yang kesemuanya mendapat ridha di sisimu. Sesungguhnya aku kembali kepada Engkau, karena aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Mari kita lihat kenapa dia mengatakan terima kasih ya Allah, dan terima kasih kepada kedua ayah ibuku. Setelah itu dia bermohon, ya Allah, jadikan aku orang yang saleh dan anak keturunanku pun orang yang saleh. Itu artinya bila engkau ingin menjadikan dirimu seorang ibu yang disayangi, dicintai, ikhlas dunia dan akhirat oleh anakmu, maka mulai dari sekarang perbaiki hubunganmu dengan ayah dan ibu serta mertua. Ada umi, ada talas, pasti itu akan kita dapat. Bisa dipahami? Terakhir, berapa kali? Yang terakhir adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.